Oke, untuk nomor 9 ini juga sama ya, pemahaman tentang torsi. Ingat selalu tentang torsi itu simpel sebenarnya. Torsi atau momen gaya itu adalah perkalian antara gaya sama jarak ya, jarak si gaya ke poros. Cuman antara F sama R ini tuh dia harus saling tegak lurus, bentuk letter L. Nah, di soal sebelumnya kita pakai kotak, kalau sekarang dia lingkaran kayak gini, dan sebenarnya lebih simpel lingkaran ya, karena secara sederhana semua gaya yang di sini itu akan bisa berpotensi untuk punya torsi. Contohnya si F2 nih, misalkan dia arahnya ke arah kanan sini dan dia tegak lurus sama sini, jadi dia jaraknya adalah jari-jarinya, berarti dia punya torsi 2 nanti. Sementara si F1 dia mah udah sejajar ya, tuh. Jadi dia nggak bisa membentuk letter L sama juga dengan F3. Nah, sebenarnya si F4 ini cukup tricky ya. Kita nggak bisa bilang dia letter L kayak gini. Seperti itu. Yang kita tahu sejauh ini adalah torsi satunya nilainya 0, torsi 3 juga nilainya 0. Ingat sekali lagi kalau misalkan sejajar dia hasilnya 0. Sementara F2 ada, torsinya nanti bisa kita hitung. Sementara si F4-nya nih yang jadi pertanyaan, apakah dia ada torsinya atau enggak gitu. Karena harusnya ada ya. Karena kalau kita lihat nih satu lingkaran penuh dibagi beberapa bagian, jadi kayaknya kita bisa tahu deh sudutnya berapa. Kalau gue panjangin lagi ke sini, mungkin gue bakal tahu kalau segini itu 90 derajat. Anggap aja dibagi 2 mungkin ini. Maka di sini akan 45 derajat. Berarti kalau gue pakai sudut, di sini ada sudut 45 derajat ya kalau gue pindahin. Sehingga lo bakal punya proyeksi kayak gini. Ke sini ada F cos, F4 cos theta, dan letter L ke atas kayak gini. Ini adalah sudutnya nempel ke yang sana ya, justru yang itu yang pakai cos. Ini sin berarti. Yang ini adalah F cos theta, seperti itu. Jadi endingnya lo harus punya hasil proyeksinya. Jadi kalau dilepas sebenarnya gambarnya kayak gini, mirip banget. Kayak gitu. Jadi ini yang F4 originalnya, ini hasil proyeksinya, kan letter L ya kalau proyeksi dengan sudut 45 derajat ada di sini, sehingga dia pasti punya torsi. Nah, kita perhatiin aja yang mana yang tegak lurus. Kalau gua pakai F cos theta di sini, dia malah sejajar. Lihat tuh yang ini nih jadinya. Kalau gua pakainya F sin theta, maka dia letter L, udah bentuk letter L kayak gitu. Maka yang akan punya nilai torsi adalah nilai torsi si F4 yang si bagian T sin theta ini. Sehingga kalau ditanya totalnya berapa, berarti torsi total bakal sama dengan ada torsi kedua, terus ada torsi yang sin ya, tambah torsi 4 yang sin theta. Atau kalau gue boleh pakai sumbu, mungkin T sin theta ini sumbu X berarti ya, 4X lah. Berarti yang ini tuh F4X sama dengan F4 sin theta kayak gitu. Sehingga akhirnya yang karena ini 0 juga, mana torsi 1 tadi ya, udah ya, cuma 1 2 3 4 ya, cuma ada 4. Nah, sehingga akhirnya kita akan punya kesimpulan torsi 2 itu akan bergerak ke arah sana tuh, mendorong nih ke sini torsi 2 tuh. Sehingga akhirnya dia akan berlawanan arah jarum jam. Sesuai kesepakatan kita, berlawanan arah jarum jam dia positif, negatif. Berlawanan positif, betul. Ditambah T4X itu berarti yang ini F sin theta. Kalau dia justru arahnya ke sini ya, kan dia arahnya ke kanan bawah kayak sini nih. Kemudian gua hapus beberapa. Wah, kehapus dong itunya. Ya udah, nggak apa-apa di sini. Ini kan F4X kan yang ini. Si F4X-nya tuh berarti kan muternya ke arah sini. Berarti justru dia negatif karena searah jarum jam. F4 kali sin theta dikali jari-jarinya. Nah, ini masukin angkanya F25 kali jari-jarinya, katanya diameternya 2, berarti jarinya 1 ya. Dikurangi F4 mana F4? 8 dikali sin tetanya adalah setengah akar 2, 45 derajat, dikali 1. There you have it, 4 akar 2. Kayak gitu. Jadi lo kalau mau pakai kalkulator boleh 5 kurangi 4
akar 2 itu kan sekitar 1,4 ya, 1,2an. Sehingga kalau lu kalian 4,8. Jadi jawabannya adalah 0,2 Newton meter. Dengan arah positif berarti dia berlawanan arah jarum. Jadi arah akhirnya akan ditentukan dari hasil akhir hitungan kalian. Seperti itu. Itu untuk nomor 9 ya. Jadi kalau lingkaran ya tadi sama idenya, cari aja yang bisa jadi letter L, harus lurus. Oke.